Selamat datang di channel Paman Guru, tempat belajar yang asyik, mudah, dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan berlatih soal TKA Bahasa Indonesia SD dengan materi menyimpulkan perubahan pada objek dalam teks. Kita akan belajar bagaimana cara memahami perubahan yang terjadi pada suatu objek, baik dari bentuk, warna, ukuran, maupun fungsi, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Paman Guru juga sudah menyiapkan contoh soal dan pembahasan lengkap, supaya kamu bisa menyimpulkan perubahan dengan tepat dan percaya diri saat menjawab soal. Jadi, siapkan buku dan alat tulismu ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video latihan seru lainnya dari Paman Guru. Yuk, kita mulai belajar bersama. Pertanyaan pertama. Pagi hari, Tito membantu ibunya di dapur. Di sudut dapur terdapat panci besi tua. Permukaan panci itu menghitam dan dipenuhi kerak. Ibu jarang menggunakannya karena sulit dibersihkan. Suatu sore, Tito melihat ayahnya merendam panci tersebut dengan air hangat dan sabun. Ayah menggosok bagian dasar panci dengan sabut kelapa. Setelah itu, panci dibilas dan dijemur. Keesokan harinya, Tito melihat panci itu kembali disimpan di rak. Warnanya tampak lebih cerah dan tidak lagi berkerak. Saat ibu memasak air, panci tersebut digunakan kembali. Air di dalamnya cepat mendidih. Tito memperhatikan panci itu dengan rasa senang karena bisa dipakai lagi. Perubahan pada objek panci dalam teks adalah A. Panci diganti baru. B. Panci menjadi bersih dan dapat digunakan. C. Panci dipindahkan ke rak lain. D. Panci disimpan tanpa dipakai. Jawaban yang tepat adalah B. Panci menjadi bersih dan dapat digunakan. Teks tersebut menceritakan kondisi panci besi yang awalnya kotor, menghitam, dan berkerak, sehingga jarang digunakan karena sulit dibersihkan. Kemudian, ayah Tito membersihkan panci tersebut dengan cara merendamnya dalam air hangat dan sabun, menggosoknya, lalu membilas dan menjemurnya. Setelah dibersihkan, panci mengalami perubahan yang jelas. Warnanya menjadi lebih cerah, tidak lagi berkerak, dan akhirnya dapat digunakan kembali untuk memasak air. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada kondisi panci dari yang semula kotor dan tidak terpakai menjadi bersih dan berfungsi kembali. Dengan demikian, perubahan pada objek panci dalam teks adalah panci menjadi bersih dan dapat digunakan. Pertanyaan kedua. Di halaman rumah Sari terdapat sepeda tua. Cat sepedanya mengelupas dan rantainya berkarat. Sari jarang memakainya karena roda sering berbunyi. Pada akhir pekan, kakak Sari membersihkan sepeda tersebut. Ia mencuci rangka sepeda dan melumasi rantainya dengan minyak. Beberapa bagian dikencangkan kembali. Setelah kering, sepeda diparkir di teras. Esok paginya, Sari mencoba mengayuh sepeda itu. Roda berputar dengan lancar dan tidak lagi berbunyi. Warna sepeda tampak lebih bersih. Sari tersenyum karena sepedanya bisa digunakan kembali untuk bermain di sore hari. Perubahan yang terjadi pada objek sepeda adalah A. Sepeda menjadi rusak. B. Sepeda dipindahkan ke gudang. C. Sepeda menjadi bersih dan berfungsi baik. D. Sepeda diganti dengan motor. Jawaban yang tepat adalah C. Sepeda menjadi bersih dan berfungsi baik. Teks tersebut menggambarkan kondisi sepeda Sari sebelum dan sesudah dibersihkan. Pada awal cerita, sepeda digambarkan sebagai sepeda tua dengan cat mengelupas, rantai berkarat, dan roda yang sering berbunyi, sehingga jarang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa sepeda berada dalam kondisi kurang baik. Kemudian, kakak Sari membersihkan sepeda dengan mencuci rangkanya, melumasi rantai, dan mengencangkan beberapa bagian. Setelah perawatan tersebut, sepeda mengalami perubahan yang jelas. Roda sepeda dapat berputar dengan lancar, tidak lagi berbunyi, dan tampilannya menjadi lebih bersih. Sepeda pun kembali dapat digunakan untuk bermain. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada objek sepeda adalah sepeda menjadi bersih dan berfungsi dengan baik. Pertanyaan ketiga. Di ruang kelas terdapat lemari buku kayu.
Lemari itu tampak penuh debu dan pintunya sulit dibuka. Beberapa buku di dalamnya tersusun tidak rapi. Saat kegiatan kerja bakti, siswa kelas 6 membersihkan ruang kelas. Mereka mengelap lemari buku dan menyusun kembali isinya. Engsel pintu lemari diperbaiki oleh penjaga sekolah. Setelah selesai, lemari dapat dibuka dengan mudah. Buku-buku tersusun rapi di dalamnya. Guru kelas menggunakan lemari tersebut untuk menyimpan buku bacaan siswa. Ruang kelas pun tampak lebih tertata. Perubahan pada objek lemari buku adalah A. Lemari dipindahkan keluar kelas. B. Lemari menjadi bersih dan mudah dibuka. C. Lemari dibuang karena rusak. D. Lemari diganti dengan lemari besi. Jawaban yang tepat adalah B. Lemari menjadi bersih dan mudah dibuka. Teks tersebut menjelaskan kondisi lemari buku di ruang kelas sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan kerja bakti. Pada awalnya, lemari buku digambarkan penuh debu, pintunya sulit dibuka, dan buku-buku di dalamnya tersusun tidak rapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemari tidak berfungsi dengan baik. Setelah siswa membersihkan lemari, menyusun kembali buku-buku, dan engsel pintunya diperbaiki oleh penjaga sekolah, terjadi perubahan yang jelas. Lemari menjadi bersih, pintunya dapat dibuka dengan mudah, dan isinya tersusun rapi. Lemari tersebut kemudian dapat digunakan kembali oleh guru untuk menyimpan buku bacaan siswa. Dengan demikian, perubahan pada objek lemari buku adalah lemari menjadi bersih dan mudah dibuka. Pertanyaan keempat. Pada awal musim kemarau, bak air di rumah Roni tampak kotor. Dinding bak berlumut dan airnya keruh. Roni tidak nyaman menggunakannya. Suatu pagi, ayah Roni menguras bak air tersebut. Dinding bak disikat hingga bersih. Setelah itu, bak diisi kembali dengan air jernih. Saat sore hari, Roni melihat air di bak tampak bening. Ia dapat menggunakan air tersebut dengan nyaman. Bak air pun kembali dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga. Perubahan bak air ditunjukkan oleh lumut di dinding hilang, bak air tidak digunakan lagi, air di dalam bak menjadi jernih. Jawaban yang tepat adalah lumut di dinding hilang dan air di dalam bak menjadi jernih. Teks tersebut menggambarkan kondisi bak air sebelum dan sesudah dibersihkan. Pada awal cerita, bak air tampak kotor, dindingnya berlumut dan airnya keruh, sehingga Roni merasa tidak nyaman menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa bak air berada dalam kondisi yang kurang baik. Kemudian, ayah Roni menguras bak air dan menyikat dindingnya hingga bersih, lalu mengisinya kembali dengan air yang jernih. Setelah dibersihkan, terjadi perubahan yang jelas pada bak air. Lumut di dinding hilang dan air di dalam bak menjadi bening, sehingga bak air dapat digunakan kembali dengan nyaman oleh seluruh anggota keluarga. Pernyataan bahwa bak air tidak digunakan lagi tidak sesuai dengan isi teks. Dengan demikian, perubahan bak air yang ditunjukkan dalam teks adalah lumut di dinding hilang dan air di dalam bak menjadi jernih. Pertanyaan kelima. Di ruang tamu rumah Tika terdapat jam dinding lama. Jarumnya sering berhenti dan waktunya tidak tepat. Tika kesulitan melihat jam tersebut. Suatu siang, ayah Tika membuka bagian belakang jam. Ia mengganti baterai yang sudah habis. Setelah itu, jarum jam kembali bergerak. Jam dinding menunjukkan waktu dengan tepat. Tika dapat melihat waktu belajar dan bermain dengan jelas. Jam dinding itu kembali dipasang di dinding ruang tamu. Perubahan jam dinding ditunjukkan oleh baterai diganti, jarum jam kembali bergerak, jam diganti mesinnya. Jawaban yang tepat adalah baterai diganti dan jarum jam kembali bergerak. Teks tersebut menceritakan kondisi jam dinding di rumah Tika yang awalnya tidak berfungsi dengan baik. Jarum jam sering berhenti dan menunjukkan waktu yang tidak tepat karena baterainya sudah habis. Hal ini membuat Tika kesulitan mengetahui waktu. Setelah ayah Tika mengganti baterai jam,
terjadi perubahan pada jam dinding tersebut. Jarum jam kembali bergerak dan jam dapat menunjukkan waktu dengan tepat, sehingga kembali bisa digunakan. Tidak ada bagian cerita yang menyebutkan bahwa mesin jam diganti, melainkan hanya baterainya saja. Dengan demikian, perubahan jam dinding yang ditunjukkan dalam teks adalah baterai diganti dan jarum jam kembali bergerak. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.